Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman walaupun melalui media online ibadah sekolah minggunya. Iya Kiki, saya juga senang. Mari teman-teman, kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita muji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu tengah memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang hendak memulai ibadah online pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku tinggikan Tuhan.
Puji Tuhan, karena kebaikannya dan kemurahan Tuhan Yesus, hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Mari kita memuji Tuhan, Allahku besar. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian baca kitab suci. Ya anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bu Hana ajak kalian untuk kita berdoa bersama. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu,
Kiranya Tuhan Kau memperlengkapi Bu Hana Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong beliau dan juga menolong anak-anak-Mu untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, yuk Bu Hana ajak kalian main tebak-tebakan ya. Kali ini tebak profesi. Nah, gambar apa ini? Ya, pinter, dokter. Kemudian ini gambar apa anak-anak? Iya, insinyur atau arsitek. Ya, selanjutnya gambar apa? Oh iya, seorang guru. Nah, pinter semuanya ya. Nah anak-anak, apakah mereka ini tiba-tiba bisa menjadi dokter, atau bisa langsung menjadi arsitek, atau bisa langsung menjadi guru? Atau bagaimana ya caranya mereka kok bisa jadi dokter, bisa jadi arsitek, bisa jadi guru anak-anak? Siapa tahu? Iya betul, itu semua dimulai sejak kecil. Mereka harus sekolah, rajin belajar, nilainya bagus, sampai akhirnya mereka masuk ke perguruan tinggi. Dan di sana mereka pun juga harus belajar, semangat ya, tekun belajar dan sabar, sampai akhirnya bisa menyelesaikan perguruan tingginya. Dan baru dia bisa menjadi seperti yang dicita-citakan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, jadi pilot mungkin. Nah anak-anak, itu semua namanya proses belajar. Mulai kapan? Mulai sejak kecil sampai dewasa, sampai perguruan tinggi. Bahkan ketika jadi dokter pun proses belajar tetap berjalan anak-anak. Supaya apa? Ilmunya selalu update, karena penyakit, pengobatan itu selalu update. Seorang dokter harus selalu belajar, terus belajar. Nah anak-anak, kalau itu tadi namanya proses belajar. Nah sekarang Bu Hana tunjukkan satu gambar lagi ya. Gambar apa ini? Ya, gambar seorang pemenang, atlet ya, atlet bulu tangkis yang menang. Waduh, jadi atlet, apakah dia langsung jadi atlet dan langsung bisa menang anak-anak? Tidak, tentunya untuk jadi atlet yang hebat, memenangkan pertandingan, dia juga harus mengalami proses latihan. Ya, proses latihan. Latihan apa? Latihan bulu tangkis. Waktu kecil dia sudah memulai latihan bulu tangkis ya. Dia harus mengatur waktunya. Dia juga harus belajar dan juga harus berlatih. Berlatih pun harus dengan semangat anak-anak. Semangat, disiplin ya. Akhirnya dengan semangat, disiplin dan rajin, maka dia berhasil menjadi atlet yang handal. Dan ketika bertanding, dia menang dan mengharumkan nama Indonesia. Nah anak-anak, itu namanya proses latihan atau proses berlatih. Nah anak-anak, semua melewati suatu proses. Hari ini Bu Hana akan menceritakan juga suatu proses, tapi proses pembangunan. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Judul perikopnya Salomo mendirikan bait suci. Panjang anak-anak, kalian bisa membacanya sendiri di rumah ya. Anak-anak, sejak bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, ya, sejak Pak Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanannya berapa puluh tahun anak-anak? 40
tahun. Nah, sejak keluar dari bangsa Mesir, kemudian 40 tahun dalam perjalanan, kemudian masuk ke tanah Kanaan, mulai dari zamannya Pak Musa, kemudian zaman hakim-hakim, kemudian zaman raja-raja, dan akhirnya anak-anak bangsa Israel mengalami zaman keemasan ketika diperintah oleh Raja Daud. Kalian ingat Raja Daud dalam cerita yang kemarin? Iya, Raja Daud sering memenangkan peperangan ya anak-anak ya. Raja Daud ini raja yang termasyur. Nah, selama lebih dari 400 tahun bangsa Israel ini sudah menetap di tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak punya rumah Tuhan, tidak punya bait Allah. Padahal ketika dulu mereka mengembara, mereka membangun kemah suci. Kemah suci dibangun. Ketika mereka berhenti, mereka bangun kemah suci. Kemudian ketika mau berangkat, kemahnya dibongkar. Lalu mereka bawa dan berhenti lagi, mereka bangun lagi. Tapi ketika sudah menetap di tanah perjanjian selama lebih dari 400 tahun, mereka tidak membangun apa-apa. Mereka tidak membangun rumah Tuhan. Raja Daud ini rindu ingin membangun rumah Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan anak-anak? Raja Daud, bukan kamu yang akan bangun rumah Tuhan, tetapi anakmu nanti yang akan membangun rumah Tuhan. Nah anak-anak, walaupun Raja Daud rindu, tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lain. Bukan Raja Daud yang membangun, melainkan anaknya. Siapa yang tahu nama anak Raja Daud yang membangun bait suci? Ayo angkat tangan. Iya, pinter semua. Namanya Raja Salomo ya. Pinter kalian. Nah anak-anak, Raja Salomo setelah diangkat menjadi raja menggantikan Raja Daud, pada tahun yang keempat Raja Salomo mendirikan atau mulai membangun bait suci. Tapi apakah langsung membangun? Tidak anak-anak. Raja Salomo terkenal dengan raja yang penuh hikmat. Raja Salomo memulainya dengan apa? Persiapan anak-anak. Raja Salomo mempersiapkan, pembangunan itu butuh apa ya? Kalau bangun bait Allah itu butuh kayu. Dia cari kayu yang terbaik, kayu yang kuat, kayu yang terkenal kokoh. Kayunya ini bukan dari tanah Kanaan anak-anak, tapi dari Libanon. Raja Salomo mendatangkan dari Libanon. Namanya kayu apa? Kayu aras dan kayu sanobar dari Libanon. Dikirim pakai dari sungai ya anak-anak, sungai Nil ya, dirakit seperti itu. Nah, selain butuh kayu, Raja Salomo juga mempersiapkan mengambil batu-batu yang mahal, batu-batu yang indah yang ada di gunung, dicukil di gunung ya, dicukil dari gunung. Diambil batu-batu itu untuk apa? Untuk alas rumah Tuhan. Nah anak-anak, ketika persiapannya cukup, maka tahun keempat pemerintahan Raja Salomo pada bulan Siv atau bulan kedua, peletakan batu pertama bait Allah dimulai. Wah, dibangun ya anak-anak ya. Terus ukurannya berapa Bu Hana? Bait Allah itu anak-anak panjangnya 60 hasta, lebarnya 20 hasta, dan tingginya 30 hasta. Satu hasta kalau ukuran sekarang adalah 45 cm. Nah anak-anak, bait Allah ini dibuat bertingkat-tingkat. Karena bahannya juga bahan yang terbaik. Kemudian tukang-tukang yang dipilih oleh Raja Salomo pun bukan sembarangan. Raja Salomo memilih orang-orang tukang-tukang yang ahli di bidangnya. Ahli di bidang perkayuan, ahli di bidang ukir-ukiran,
ahli menata batu, semuanya ahli di bidangnya. Nah anak-anak, dan tahukah kalian berapa lama bait Allah dibuat? 7 tahun. Nah, bukan waktu yang sebentar, 7 tahun. Dan yang luar biasa anak-anak, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, selama pembangunan bait Allah itu tidak terdengar palu atau kapak atau besi selama pembangunan bait Allah. Luar biasa bukan? Coba kalian kalau dengar pembangunan di rumah kalian, pasti akan dengar tok 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 tok, begitu ya, tok 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 tok. Nah, lalu gergaji gitu ya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, ketika pembangunan bait suci, tidak ada suara palu, tidak ada suara kapak. Wow, luar biasa ya. Mereka membangun dengan sangat cermat, sangat hati-hati, dan persiapan yang matang. Karena semuanya serba siap, semua serba yang terbaik, maka ketika jadi, kalian bisa bayangkan, ketika jadi sungguh bait Allah ini sungguh indah karena dindingnya dilapisi dengan emas dan kokoh bangunannya, luar biasa indah. Anak-anak, bait Allah boleh berdiri, tetapi yang penting adalah kehadiran Tuhan di dalamnya. Di dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-12 dan ke-13, Tuhan berfirman, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jadi yang penting adalah bukan gedungnya, tetapi kehadiran Tuhan di dalamnya. Allah hadir ketika bangsa Israel tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ketika bangsa Israel taat pada Tuhan. Nah anak-anak, seperti Salomo memerlukan waktu yang panjang, 7 tahun untuk membangun bait suci. Tentunya semua dikerjakan dengan sangat baik, sangat ahli, sabar, tekun, dan rajin semua tukang-tukangnya, sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa indah. Anak-anak, Salomo pun harus menjaga bahwa bangsa Israel harus tetap berpaut pada Tuhan, supaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah bangsa Israel. Anak-anak, kita ini juga bait Tuhan. Siapa yang mendirikan? Allah sendiri. Dalam firman Tuhan dikatakan, kamu adalah bait Allah, kamu adalah bait Roh Kudus. Anak-anak, Allah ingin membangun bait Allah yang ada di dalam diri kita untuk menjadi makin lama makin sempurna. Apa ya yang dibangun? Apa yang diproses oleh Allah? Ya, karakter kita, sifat-sifat kita. Makin lama mempunyai sifat yang baik, karakter Kristen yang baik, karakter Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak sekolah minggu yang bertanggung jawab dan berkarakter Kristus. Terus Bu Hana, gimana ya caranya kita tahu bahwa kita ini diproses oleh Allah? Gimana caranya? Anak-anak, kita diproses oleh Allah melalui kehidupan sehari-hari.
Melalui kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekeliling kita, kita diproses oleh Allah, kita dibangun karakter kita, dibangun sifat-sifat kita. Misalnya nih, kalau anak sekolah ya, misalnya kalian diberi tugas kelompok sama bapak dan ibu guru. Walah, ngapain sih ini kok dikerjakan kelompok? Males, nggak ikut. Waduh, padahal bekerja kelompok itu ada proses di dalamnya yang ingin ditanamkan oleh bapak ibu guru. Apa ya? Bekerja sama, saling membantu, saling memperhatikan, memecahkan masalah bersama-sama. Nah, ini yang akan dikembangkan atau ini yang akan dilatih pada diri kalian. Contoh lagi, misalnya anak kecil, aduh kalau bermain mama selalu bilang, ayo mainannya dirapikan. Bukankah begitu? Aduh kan ada mbak, ada papa mama. Oh no. Kalian harus merapikan mainan kalian. Kenapa ya kok kita harus merapikan mainan kita sendiri? Tentunya papa dan mama mempunyai maksud. Untuk apa? Mendidik kalian, memproses kalian supaya menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang rapi, anak yang menghargai mainannya. Nah anak-anak, melalui kehidupan sehari-hari, lewat papa, mama, guru, kita, anak-anak, Buhana pun juga sampai sekarang masih dididik, masih dalam proses untuk selalu diperbaiki karakternya. Tuhan bekerja melalui orang tua, melalui guru, melalui teman-teman kita, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, jadi ikutilah semua proses pembelajaran dengan sukacita. Semua tugas yang diberikan kerjakan dengan rajin dan sukacita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Coba kalian bayangkan, kalau seorang atlet tidak pernah berlatih males, tidak mau latihan, males-malesan, apa dia bisa menang? Tidak bisa. Kalau belajar males, tidak mau belajar, apa bisa jadi dokter? Tidak bisa. Nah anak-anak, jadi apapun juga yang kalian perbuatlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika semua pekerjaan yang ada di depan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan excellent. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Nah anak-anak, ayat mas kita kali ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dihafalkan ya anak-anak, apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentunya kalau untuk Tuhan, kita selalu memberi yang terbaik. Kerjakan yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil tidak mengkhianati proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Proses yang kalian kerjakan bagus, maka hasilnya akan bagus. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami diproses, anak-anak-Mu ini Tuhan diproses untuk memiliki karakter yang baik, karakter yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus,
Pimpin kami anak-anak-Mu Tuhan untuk taat, untuk setia, untuk rajin dan sungguh-sungguh di dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh orang tua, guru kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh belajar takut akan Tuhan sehingga kami mempunyai hikmat Tuhan untuk kami boleh belajar dengan baik. Bapa, pimpin kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita menaikkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas segala persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Kami berdoa agar Engkau mempergunakan persembahan kami untuk kemuliaan dan untuk melayani sesama manusia. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana Raja Salomo bisa menyelesaikan pembangunan Bait Allah dengan baik walaupun pasti ada rintangan yang harus dihadapi. Tuhan juga sudah mempercayakan kita masing-masing tugas yang bisa kita selesaikan dengan baik. Karena kita masih pelajar, kita mau belajar bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru yang dengan baik. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau memuji Tuhan TAAT. Dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah online ini. Terima kasih telah ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Tuhan Yesus memberkati.